Alih-alih ingin meninggalkan warisan untuk anak-anaknya, uang tanah gusuran Mat Solar senilai 3,3 miliar mengendap di Pengadilan Negeri Tangerang sejak 2019 silam. Upaya hukum sampai memviralkan kasus sengketa tanah itu sudah dilakukan, namun tak kunjung membuahkan hasil sampai ia menyerah pada suratan takdir hidupnya. Kini perjuangan Mat Solar diteruskan oleh keluarga dan Rieke Diah Pitaloka sahabatnya. Lantas apa saja bukti yang disertakan kubu Mat Solar dalam gugatan baru untuk mengalahkan Haji Idris yang juga mengklaim kepemilikan tanah seluas 1.313 meter itu? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Donna Artinta undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, Mat Solar memang telah berpulang menghadap Sang Holik di bulan baik Ramadan dan penuh berkah. Namun tidak demikian dengan perjuangannya untuk mendapatkan haknya atas tanah sengketa belumlah usai. Alih-alih ingin meninggalkan warisan untuk anak-anaknya, uang tanah gusuran senilai 3,3 miliar yang diperjuangkan Mat Solar itu masih mengendap di Pengadilan Negeri Tangerang. Sejak Desember 2019, status tanah tersebut dinyatakan bersengketa oleh negara. Akibatnya uang ganti rugi yang seharusnya diterima Mat Solar masih tertahan melalui skema konsiasi. Selama belum ada putusan hukum yang tetap siapa pemilik lahan yang sah, sayangnya sidang perdana kasus sengketa tanah tersebut sudah digelar pada 19 Maret 2025 lalu, ditunda karena kurangnya syarat administratif yang diserahkan kuasa hukum Mat Solar. Penggugat atau pemberi kuasa itu prinsipal yaitu almarhum yang telah tiada, maka nantinya akan diganti kepada ahli waris gitu. Jadi nanti tadi pun sidang itu menjelaskan nantinya ada perbaikan di dalam gugatan, yaitu subjek hukumnya, penggugatnya, yaitu yang tadinya dari almarhum Haji Nasrullah berganti kepada ahli warisnya. Karena Nasrullah alias Mat Solar sudah meninggal, maka surat kuasa yang diberikan kepada pengacara harus atas nama penggugat baru, yaitu ahli waris Mat Solar. Idam Aulia sebagai anak sulung akhirnya menjadi penggugat atas tergugat Haji Idris. Cukup sedih ya, saya belum bisa sampai final gitu istilahnya. Apa yang ayah titipkan gitu ya. Jadi ya saya akan terus berjuang lah mas, intinya saya akan terus berjuang, terus mengusahakan yang terbaik dan yang baik. Tangis Idam Aulia pun pecah di Pengadilan Negeri Tangerang karena ia mengingat pesan terakhir almarhum yang ingin mendapatkan haknya di dunia. Meski ikhlas bila akhirnya dinyatakan kalah oleh pengadilan, Mat Solar ingin berjuang demi kebenaran sampai titik darah penghabisan. Namun siapanya, perjuangannya berakhir pada 17 Maret lalu ketika malaikat Israel menjemputnya dalam suasana syahdu usai istrinya Ida Nurlaila pulang sholat tarawih. Tadi udah diwakili sama kakak ya Mbak, jangan maksa tolong. Tema yang tertarikan tuh mas kayak nunggu mama pulang gitu. Jadi mama kan taraweh tuh jam 8:30 gitu ya. Jadi jam 8:30 taraweh, mama itu kemudian hujan besar kan. Terus habis itu mama pulang, habis itu sama mama diobatin, dikasih uap dan segala macam sampai pada akhirnya ya Allah berkehendak lain. Kasus sengketa tanah Mat Solar versus Haji Idris sudah memanas sejak 2017 silam. Mat Solar sempat menang perkara di sidang pidana dan Haji Idris dinyatakan bersalah sehingga diganjar hukuman 2 tahun pada 2019 silam. Alih-alih menang dalam kasus pidana melawan Haji Idris, di mana putusan majelis hakim menjadi acuan Pengadilan Negeri Tangerang untuk menyerahkan uang 3,3 miliar kepadanya. Mat Solar harus menelan sakit hati karena uangnya dikonsinyasikan tanpa alasan hukum yang jelas. Setidaknya hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Mat Solar.
sebelum beliau wafat tutup usia itu prosesnya panjang. Dari mulai beliau melaporkan lawan, akhirnya putusan pidana pun sampai dengan tingkat kasasi pun putus 2 tahun yang harus dijalankan oleh pihak lawan. Lalu gugatan perdata, sebelum mengajukan gugatan perdata kita pun bicara dengan pihak BPN ya. Ini bagaimana bahwa putusan pidana ini sudah selesai, terus berkas-berkas semua pajak kita sudah bayarkan. Nah, sebelum diajukan gugatan perdata, sempatlah Ketua Pengadilan Negeri maupun Wakil Ketua Pengadilan Negeri membuat mediasi di mana menyatakan di situ bahwa tanah tersebut itu sudah dijual seluruhnya kepada Bapak Haji Nasrullah. Semua dokumennya sudah diberikan, apa yang dipermasalahkan lagi? Itu pernyataan dari pihak Haji Muhammad Idris gitu kan. Seandainya waktu itu tidak cepat-cepat konsinyasi, betul-betul disisir masalah tanah ini apa, tidak mungkin sahabat saya ini sampai akhir hayatnya memperjuangkan tanah yang memang hasil kerja keras. Terpaksa menempuh jalan perdata untuk mendapatkan haknya, babak baru perseteruan Mat Solar versus Haji Idris pun dimulai di Pengadilan Negeri Tangerang. Tanggal 9 April mendatang, Idam Aulia yang menggantikan posisi ayahnya sebagai penggugat akan berhadapan dengan Haji Idris. Namun sebelum momen itu tiba, pihak Haji Idris seolah terketuk untuk berdamai dengan pihak Mat Solar. Semalam, kuasa hukum Haji Idris mengungkapkan secara eksklusif bahwa kliennya akan membicarakan perdamaian dengan Mat Solar. Jadi para pihak antara klien saya, Pak Idris, dengan dari pihak penggugat, Pak Idam, beserta tim lawyernya datang ke kantor saya dalam rangka membicarakan perdamaian. Kami pun dari awal pada saat di mediasi sebelum masuk gugatan, saya sebagai kuasa hukum dari almarhum maupun keluarganya sudah ingin berdamai juga. Artinya bukan kami tidak mau berdamai, kami ingin berdamai, kami berikan kok uang kerohiman gitu kan. Tetapi kan permintaan dari pihak Bapak Haji Muhammad Idris ini yang menurut kami tidak masuk akal. Yang pasti berdamai agar bagi hasil uang konsinyasi sebesar 3,3 miliar bukanlah impian Mat Solar semasa hidup. Almarhum ingin mendapatkan uang itu dengan jalan kebenaran, di mana hukum melegitimasi haknya sebagai pemilik tanah yang sah. Bayangkan dari 2019 uang itu disimpan 3,3 miliar di pengadilan. Apakah uangnya masih ada? Bagaimana hitungan bunganya dan sebagainya? Kami nggak ikhlas, Pak. Uang itu betul-betul hasil keringat sebagai pemain sinetron atau komedian begitu. Dan itu uang yang betul-betul hasil jerih payahnya. Gencarnya dukungan untuk Mat Solar dalam mendapatkan uang gusuran 3,3 miliar membuat pihak Haji Idris seolah gentar menghadapi Mat Solar yang dibantu Rieke Diah Pitaloka dan sebagian warga plus 62. Di dalam klausul pasal perjanjian perdamaian tersebut berbunyi bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa ini dengan perdamaian. Setelah perjanjian ditandatangani, nanti uang konsinyasi itu diambil karena harus tanda tangan berdua di situ nanti prosesnya. Mengenai pembagian hasil, saya mohon maaf sebesar-besarnya saya tidak bisa menyampaikan di forum ini. Perjanjian perdamaian tersebut juga para pihak sudah sepakat, sudah tidak ada lagi saling tuntut menuntut, gugat menggugat, baik itu pidana maupun perdata. Untuk dia akan datang. Kita lihat aja nantinya Mas ya, kita lihat aja proses selanjutnya ya. Yang penting yang saya sampaikan tadi, kita akan mengusahakan ya, saya berjuang untuk yang terbaik dan mengusahakan yang baik.